Pernah nggak sih kalian pergi ke sebuah supermarket untuk mencari sesuatu untuk dijadikan cemilan? Akhirnya setelah lama mencari, kita memutuskan untuk membeli sebuah roti. Siapa yang tidak kenal dengan roti? Salah satu makanan yang mudah sekali dijumpai. Hampir semua orang menyukai roti. Meskipun terkadang kita lebih suka sama yang jual roti daripada rotinya. Roti adalah makanan yang menyehatkan karena mengandung zat bermanfaat seperti vitamin B1, vitamin B2, dan niacin, serta sejumlah mineral berupa zat besi, yodium, kalsium, dan kandungan mineral lainnya. Tinggi kandungan serat dalam roti sangat baik untuk sistem pencernaan. Tapi, apakah kalian tahu asal-usul dari roti itu sendiri? Pada video kali ini, kita akan membahas tentang asal-usul dari roti, makanan yang mempunyai beragam jenis bentuk dan rasa yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Tapi, sebelum menonton, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan tombol belnya agar kalian mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Karena video saya di channel ini akan membantu memberikan pengetahuan-pengetahuan kepada kalian semua. Mari kita bangun channel ini dan menambah wawasan kita. Jika sudah, mari kita simak video berikut ini. Semoga bermanfaat ya. Berdasarkan catatan sejarah dan beberapa sumber tambahan, roti pertama kali ada dan berkembang di daerah Mesopotamia dan Mesir pada sekitar 10.000 tahun yang lalu. Pada masa itu, salah satu makanan pokok di sana menggunakan gandum. Awalnya, mereka menggunakan dan mengkonsumsi gandum secara langsung. Sampai ketika diolahlah gandum tersebut dengan cara dilumatkan dengan air, sehingga menjadi bentuk seperti adonan. Namun beberapa bukti mengatakan bahwa terdapat cara pembuatan adonan lain. Mereka menyiapkan wadah, lalu kemudian diberikan gandum, air, dan gula. Kemudian ditutup dengan daun, sehingga menjadi adonan dengan sendirinya. Kemudian adonan yang sudah terbentuk tersebut dimasukkan ke dalam tungku yang berbahan dasar tanah liat dan dipanaskan di atas api, sehingga tekstur dan bagian adonan lama-kelamaan menjadi mengeras. Setelah selesai dengan proses pemanasan, adonan roti dikeluarkan, dan lalu dilakukanlah proses selanjutnya, yaitu penjemuran dan pengeringan. Setelah beberapa saat dibiarkan, maka mengeringlah adonan tersebut, dan terbentuklah sempurna roti tersebut. Tapi, bak kisah dongeng, kisah dan penjelasan mengenai si roti ini tidak berhenti di situ saja. Kita akan mengulas roti ini lebih dalam lagi. Nah, setelah ratusan ribu juta kuadrat hari kemudian, sekitar 200-300 tahun kemudian setelah roti pertama diciptakan, bahan dasar roti, yaitu gandum, diolah dan digantikan menjadi tepung. Di saat itu juga, mereka menyadari bahwa penambahan ragi pada roti membuat roti dapat bertambah mengembang. Ingat, ragi ya, bukan silikon. Karena perkembangannya dalam pembuatan roti pada masa itu, terciptalah arti status sosial mengenai roti tersebut, di mana terjadi perbedaan antara masyarakat kelas bawah dan atas. Roti yang berwarna gelap tidak disukai dan bukanlah untuk masyarakat kelas atas, sedangkan roti yang berwarna putih adalah makanan untuk masyarakat kelas atas. Aduh, roti aja bisa sampai kena isu SARA ya. Hal itu dikarenakan bahan dasar pembuatan roti dari tepung yang berwarna putih mempunyai kualitas yang bagus dan harganya sangat mahal, sehingga hanya masyarakat kelas atas saja yang mampu untuk membelinya. Makanya yang kulitnya kurang putih, yuk mari kita putihin badan kita biar tambah laku ya guys. Kepopuleran roti kemudian mulai menyebar dari daerah Mesir, berpas-pasan dengan kedatangan Yunani pada saat itu, guna untuk memperluas wilayah kekuasaannya. Tapi memang pada dasarnya tidak mau tinggal rugi. Pada masa-masa perluasan wilayah tersebut, salah satu kaisar Yunani sempat menjalin PDKT dengan Ratu Mesir. Dengan hal itu pula, roti kemudian menjadi tersebar di daerah Yunani dan menjadi hidangan tetap dan bekal sebelum pergi berperang. Lalu, dari Yunani, roti menyebar hingga benua Eropa. Roti di Eropa dianggap penting, sampai menjadi makanan standar untuk penyajian makanan di meja makan, dan merupakan salah satu makanan pokok bagi bangsawan dan raja. Seiring berjalannya waktu,
Dalam pembuatan roti, digunakanlah beberapa kimia untuk mempercepat produksi roti dan mengurangi waktu fermentasi, sehingga proses pembuatan roti dari mulai pengadonan, pembentukan, dan proses standingnya alias pemanggangan tidak memakan waktu lama sampai 3 jam. Salah satu produk kimia hasilnya adalah baking soda. Pendobrak dalam dunia perroti-rotian modern dilakukan pertama kali pada awal abad ke-20 oleh Otto Frederick Rohwedder. Mr. Otto ini adalah pengembang mesin pengiris roti pertama pada tahun 1912. Dan mesin tersebut dikembangkan sehingga menjadi 2-in-1, bukan 3-in-1 ya kayak mobil, guna agar dapat mengiris dan sekaligus membungkus roti pada tahun 1928. Nah, roti-roti ini sendiri telah beranak cucu sehingga terciptalah beberapa jenis-jenis roti lainnya. Beberapa jenis diantaranya adalah yang pertama roti pan atau disebut dengan pan bread, memiliki penampilan dan tekstur yang khas. Roti ini dipanggang dalam oven sampai agak mengering dan memiliki bentuk persegi yang terbentuk dari cetakan rotinya itu sendiri. Membuatnya ideal untuk bahan dasar pembuatan sandwich. Roti pan cenderung memiliki pinggiran roti yang lembut dan memiliki remah-remah yang crunchy gitu ketika dimakan. Kenapa saya memakai gambar foto roti asli? Karena saya takut gambar asli saya dapat merusak mata kalian semua. Yang kedua, roti heart atau yang biasa dibilang oleh para bule sebagai artisan bread atau crusty bread. Crusty bread ya, bukan crusty crab. Kalau crusty crab mah tempat beli burger. Roti heart ini adalah roti yang dipanggang langsung dengan oven atau tungku uap tanpa menggunakan cetakan, sehingga bagian bawah rotinya menjadi sangat garing. Bentuknya sendiri mempunyai dua ragam, yaitu bulat dan panjang. Selanjutnya adalah roti rie. Dinamakan roti rie pada awalnya karena bahan dasar roti ini terbuat dari tepung rie yang telah mengalami proses fermentasi yang panjang, yaitu sekitar 12-24 jam. Memiliki kulit hitam manis atau gelap. Untuk rasa roti ini biasanya memiliki rasa yang khas dan sangat kuat. Roti ini biasanya dibuat dengan cara dipan atau dipanggang secara langsung dengan tungku. Namun, seiring berjalannya waktu, roti rie ini memiliki beragam jenis roti rie, yaitu ada roti rie putih, roti rie gelap, medium, marble, yaitu campuran hitam dan putih, dan pumpernickel. Berikutnya adalah roti ciabatta. Roti ini disebut juga panini bread di Italia. Dibuat dengan kandungan minyak yang banyak, sehingga teksturnya itu lembut seperti bantang. Maksud saya kue. Rasanya manis dan lembut ketika dimakan. Roti ini juga disebut dengan roti flipper atau sandal di Amerika. Dan roti ini memiliki bobot yang sangat ringan. Lalu ada roti Prancis. Roti Prancis ini memiliki bentuk seperti pentungan baseball. Kulit pinggirannya sangat garing, yang jika ditekan akan mudah retak seperti sebuah perasaan. Dan rotinya sendiri memiliki tekstur yang agak kenyal di dalamnya. Sangat populer di negaranya untuk sandwich dan cheese fondue. Yang terakhir adalah roti focaccia. Roti ini memiliki tekstur agak keras pada pinggirannya dan lembut di tengahnya, dan memiliki bentuk yang rata. Bahan dasar pembuatan roti ini tanpa menggunakan gula dan mentega. Roti ini adalah roti nenek moyang dari roti pizza yang kita kenal sekarang. Hal itu dapat kita lihat dari bentuk yang gepeng dan rata. Berikutnya adalah roti gandum. Roti gandum ini terbuat dari biji gandum secara utuh. Jika dibandingkan dengan roti lain, roti gandum ini memiliki tekstur kulit dan pinggirannya cenderung lebih keras dan kasar, seperti ibu tiri. Kandungan rotinya juga kaya akan serat, sehingga baik untuk pencernaan. Pasti banyak yang berpikir di antara kalian, kenapa beberapa roti memiliki bekas irisan terbuka pada lapisan kulitnya seperti habis disiksa? Alasannya adalah karena unsur gas yang membuat roti mengembang membutuhkan jalur untuk keluar dari dalam tubuh roti. Maka, pembuat roti mengiris roti tersebut agar gas ini dapat keluar, agar dapat mempertahankan bentuk karakteristik dan besarnya roti tersebut. Seperti kalian juga misalnya, mau buang angin, tapi nggak bisa keluar, pastinya nggak enak. Maka dikasihlah lubang agar gasnya bisa keluar. Seperti itulah perumpamaannya. Ya, terima kasih sekian video kali ini. Semoga banyak manfaatnya ya.
Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.